ketiga, obat flu. Nah, lagi flu nih. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan pilek. 2. Mencantumkan informasi bahwa penggunaan obat flu yang mengandung antihistamin dapat menyebabkan ngantuk. Jadi biasanya tidak dalam keadaan berkendara, misalnya gitu peringatannya. Nah, di sini mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Lalu obat asma. Hidung saya sakit. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meringankan gejala sesak napas karena asma. Obat asma. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meringankan gejala sesak napas karena asma. Mencantumkan informasi bahwa gejala sesak napas telah pasti karena asma, bukan karena penyakit lainnya, dan penggunaan obat tidak boleh lebih dari dosis yang dianjurkan. Yang ketiga, mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Lanjut, ada obat batuk. 1. Antitusif. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan batuk yang tidak berdahak. Ya, antitusif. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Yang kedua, obat batuk ekspektoran. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan batuk berdahak. Kemudian mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Yang ketiga, gabungan antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk meredakan batuk berdahak yang disertai pilek. 2. Mencantumkan informasi bahwa penggunaan obat yang mengandung antihistamin dapat menyebabkan ngantuk. 3. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti ketentuan umum. Yang keenam, antasida. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengatasi gejala sakit MAH seperti perih, kembung, dan mual. 2. Mencantumkan informasi bahwa makan teratur dapat mengurangi gejala sakit MAH. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum lainnya. Ya, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Yang ketujuh, obat cacing. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan infeksi kecacingan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui oleh Departemen Kesehatan. 2. Mencantumkan informasi agar menjaga kebersihan badan, makanan, dan lingkungan. 7. Mencantumkan spot peringatan seperti pada ketentuan umum. 8. Obat jerawat. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk membantu menghilangkan jerawat. 2. Mencantumkan informasi bahwa menjaga kebersihan muka secara teratur membantu menghindarkan tubuh timbul jerawat. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. 9. Obat gosok. Obat gosok dengan tujuan untuk dihirup uapnya. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk penggunaan lokal pada kulit dan untuk dihirup uapnya serta meredakan gejala pilek pada orang dewasa dan anak-anak. Ini contohnya kayak Vicks Vaporub ya. Mencantumkan informasi agar menghentikan penggunaan obat jika terjadi alergi kulit. Dan 2. Obat gosok dengan tujuan untuk analgesia lokal. Iklan hanya boleh diindikasi sebagai obat gosok untuk meringankan gejala-gejala flu, otot kaku, dan nyeri, gatal-gatal, serta gigitan serangga. 2. Mencantumkan informasi agar menghentikan penggunaan obat bila terjadi alergi kulit. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. 10. Obat kulit topikal. Iklan hanya boleh diindikasi untuk mengatasi infeksi karena jamur sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui oleh Departemen Kesehatan.
10.2 mencantumkan informasi agar menjaga kebersihan tubuh untuk menghindari penyakit kulit. 10.3 mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Obat antihistamin atau topikal juga di sini. Iklan hanya boleh diindikasi untuk mengurangi gejala alergi kulit seperti kaligata, gigitan serangga, dan meringankan kulit terbakar karena sinar matahari, serta biang keringat. Mencantumkan spot peringatan perhatian pada ketentuan umum. Next ada obat tetes mata. Iklan hanya boleh mata merah. Iklan hanya boleh diindikasi untuk meredakan iritasi mata ringan. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum biasanya Kemudian 13, obat tetes hidung. Iklan hanya boleh diindikasi untuk meringankan hidup tersumbat karena pilek. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. 14, obat kumur. Udah kayak tukang obat saya. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk melegakan sakit tenggorokan dan membantu menjaga higien mulut. Mencantumkan informasi untuk menjaga kesehatan mulut, perlunya menggosok gigi dengan teratur. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum obat. 15, obat luka. Sakit. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan pertama dan mencegah timbulnya infeksi pada luka-luka ringan seperti lecet, terkelupas, tergores, luka hitam, perawatan tali pusar bayi. Dan mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum penggunaan obat. 16, obat laksan atau pencahar. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mengatasi sembelit, susah buang air besar. Mencantumkan informasi bahwa obat pencahar hanya digunakan bila benar-benar diperlukan dan hanya untuk penggunaan jangka pendek. Jadi nggak boleh setiap hari minum obat pencahar mentang-mentang pengen kurus, pengen diminum obat pencahar. Ada juga jadi dehidrasi. 16, mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan penggunaan obat. 17, obat perjalanan. Perjalanan obat. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk mencegah mabuk perjalanan. Mencantumkan informasi bahwa tidak dianjurkan dipergunakan oleh orang yang sedang menjalankan motor mesin karena bisa menyebabkan ngantuk. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum. Yang 18, obat wasir. Iklan hanya boleh diindikasikan untuk pengobatan simptomatik yang berhubungan dengan hemoroid atau membantu meringankan gejala sakit yang berhubungan dengan kondisi anorektal. Mencantumkan spot peringatan perhatian seperti pada ketentuan umum obat. Iklan obat dari golongan terapeutik lain yang belum disebutkan di atas, materinya harus memenuhi ketentuan sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu pendaftaran obat tersebut. 11. Pedoman periklanan obat tradisional. Petunjuk teknis, iklan obat tradisional secara umum harus mengacu pada tata krama dan tata cara periklanan Indonesia. Dan khusus untuk hal-hal yang bersifat teknis, maka penerapannya harus didasarkan pada pedoman umum ini. Yang pertama A, umum. 1. Obat tradisional yang dapat diiklankan apabila telah mendapatkan nomor persetujuan pendaftaran dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2. Iklan obat tradisional dapat dimuat pada media periklanan setelah rancangan iklannya disetujui atau mendapatkan persetujuan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 3. Iklan obat tradisional tidak boleh mendorong penggunaan obat tradisional secara berlebihan. 4. Iklan obat tradisional tidak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan atau orang yang berperan sebagai profesi kesehatan dan atau menggunakan setting yang beratribut profesi kesehatan atau laboratorium. 5. Informasi mengenai produk obat tradisional dalam iklan harus sesuai dengan kriteria yang diterapkan pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang kesehatan sebagai berikut. 1. Objektif. Harus memiliki informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari kemanfaatan dan keamanan obat tradisional yang telah disetujui. Kemudian kategori berikutnya ada lengkap. Harus mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional, tetapi juga memberikan informasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya ada kontraindikasi, efek samping, pantangan, dan lain-lain. Lalu tidak menyesatkan, informasi obat tradisional harus jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Di samping itu, cara penyajian informasi harus berselera baik dan pantas, tidak boleh menimbulkan persepsi khusus di masyarakat yang mengakibatkan penggunaan obat tradisional berlebihan dan tidak benar. 6. Mengenai obat tradisional, iklan obat tradisional tidak boleh menggunakan kata-kata super, ultra, istimewa, top, tokcer, cesplong, manjur, dan kata-kata lain yang semakna yang menyatakan khasiat dan kegunaan berlebihan atau memberikan janji bahwa obat tradisional itu pasti menyembuhkan. Jadi ingat iklan-iklan dulu di radio, tokcer, cesplong, manjur itu kata-kata yang sering digunakan dalam iklan-iklan obat. 7. Iklan obat tradisional tidak boleh memuat pernyataan kesembuhan dari seseorang, berarti ini bentuknya testimoni, anjuran atau rekomendasi dari profesi kesehatan atau peneliti, sesepuh, ya, orang yang dituakan di adat, pakar atau panutan lainnya. 8. Iklan obat tradisional tidak boleh menawarkan hadiah atau memberikan pernyataan garansi tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional. 9. Iklan obat tradisional tidak boleh menampilkan adegan, gambar, tanda, tulisan, dan atau suara yang lainnya yang dianggap kurang sopan. 10. Iklan obat tradisional tidak boleh mencantumkan gambar simplisia yang tidak terdapat dalam komposisi obat tradisional yang disetujui. Jadi ada gambar-gambar tambahan gitu ya, atau sisipan. 11. Iklan yang berwujud artikel menggunakan hasil penelitian harus benar-benar punya kaitannya secara langsung dengan bahan baku ya atau produknya. Jadi bahan baku itu tadi simplisia, jadi obat bahan bakunya ada. Dan informasi tersebut harus mengacu pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hasil penelitiannya saja yang dapat dipertanggungjawabkan, yang melakukan penelitian juga harus bisa dipertanggungjawabkan. 12. Pada iklan obat tradisional dicantumkan jelas identitasnya adalah kata-kata tanda kutip jamu dalam lingkaran. Pada setiap akhir iklan obat tradisional harus mencantumkan spot peringatan dengan background putih atau background hitam, baca aturan pakai. Jadi seperti vitamin ya. 14. Ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk peringatan butir ke-13, tadi butir tentang spot peringatan, sebagai berikut. 1. Untuk media televisi, spot iklan harus dicantumkan dengan tulisan yang terbaca pada satu gambar terakhir, ya, scene terakhir dengan ukuran minimal 30% dari layar kaca dan ditayangkan selama minimal 3 detik. Untuk iklan radio, spot iklan yang peringatan tadi harus dibacakan dengan jelas, dengan nada suara tegas, dan pada akhir iklan. Untuk iklan media cetak, spot iklan dicantumkan dengan ketentuan A. Tulisan harus jelas terbaca dan mencolok. B. Huruf yang digunakan harus merupakan huruf kapital hitam tebal atau bold letter. C. Ukuran huruf minimal harus sama dengan body copy. D. Diberi kotak tepi hitam, jadi ada kotak hitamnya. Iklan obat tradisional khusus untuk media cetak harus mencantumkan nomor pendaftaran obat di Departemen Kesehatan. 16. Dilarang mengiklankan obat tradisional yang dinyatakan berkhasiat untuk mengobati atau mencegah penyakit kanker, tuberkulosis atau TBC, poliomyelitis, penyakit kelamin, impotensi, tifus, kolera,
tekanan darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi nggak boleh ngasih janji-janji palsu, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis. Kemudian B, untuk yang tradisional ada 1 golongan sehat pria. Obat tradisional yang termasuk golongan sehat pria seperti sehat perkasa, pria jantan, dan lain-lainnya hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada saat pendaftaran ke Kementerian Kesehatan. Iklan obat tradisional golongan sehat pria dilarang memberikan informasi bahwa jamu ini punya kegunaan sebagai afrodisiak atau meningkatkan kejantanan, kecuali bila pada etiket disetujui pencantuman klaim tersebut. Jadi biasanya nggak ada tuh ngasih tahu bahwa pasti jadi jantan gitu, nggak ada. Oke, saya sakit. Dan iklan jamu sehat pria ini dilarang memberikan informasi bahwa penggunaan jamu ini secara berlebihan akan memberikan penampilan prima, memberikan energi yang lebih. Kata-kata merukunkan suami istri dan punya makna sama dilarang dicantumkan dalam iklan obat tradisional sehat pria. 2. Golongan sehat wanita. Obat tradisional yang termasuk golongan sehat wanita hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada pendaftaran Kementerian Kesehatan. Obat tradisional golongan sehat wanita dilarang memberikan informasi atau menjanjikan dapat mengubah penampilan wanita menjadi lebih ayu, lebih panjang umur, punya kata-kata yang semakna, atau bisa membuat perempuan jadi cantik di mata pria. Nah, itu nggak bisa ya. Iklan jamu dilarang memberikan informasi bahwa penggunaan jamu memberikan penampilan prima serta memberikan energi yang berlebihan. Lalu ada golongan galian singset. Aduh, mampet ya. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan galian singset hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada pendaftaran. Iklan obat tradisional galian singset dilarang memberikan informasi atau menjanjikan dapat mengubah bentuk badan menjadi langsing dan montok dalam sekejap. Digelonggong aja ya. Iklan obat tradisional ini harus memberikan informasi tentang hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul akibat minum jamu tersebut, seperti adanya mencret, buang-buang air, lemas, atau misalnya dehidrasi, dan lain-lain. Itu harus dijelaskan. Yang keempat, golongan jamu keputihan. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan keputihan hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada waktu pendaftaran. Iklan obat tradisional golongan keputihan tidak boleh mencantumkan informasi atau menjanjikan dapat mengobati segala macam keputihan kecuali bila pada etiket disetujui pencantuman klaim tersebut. Kata-kata untuk merukunkan suami istri dan makna yang sama dilarang dicantumkan pada iklan obat tradisional jamu keputihan. Yang kelima, obat tradisional ini golongan haid teratur. Iklan obat tradisional termasuk golongan haid teratur hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada pendaftaran. Iklan obat tradisional golongan haid teratur dilarang memberikan informasi baik secara ataupun tidak langsung yang akan memberi akibat merugikan bagi peminumnya. Dari pengalaman yang ada, penggunaan obat tradisional ini untuk menggugurkan anak tidak diinginkan yang berakibat bayi lahir cacat. Jadi, kemudian golongan obat tradisional lainnya adalah habis bersalin. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan habis bersalin hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada saat pendaftaran. Iklan obat tradisional golongan ini hanya sangat dianjurkan untuk memberikan informasi yang dapat merangsang peminumnya agar memperbaiki gizi, sehingga kondisi ibu dan anak akan menjadi sehat atau kesehatannya meningkat.
Kemudian golongan tradisional, obat tradisional lainnya adalah pelancar ASI. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan pelancar ASI hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disetujui pada saat pendaftaran. Iklan obat tradisional pelancar ASI dilarang memberikan informasi atau menjanjikan dapat mengencangkan dan atau memperbesar payudara atau kata-kata lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengubah payudara menjadi montok. Padahal payudara montoknya pada pelancar ASI ini karena ASInya banyak gitu ya. Jadi bukan menjadikan payudara montok, ya, tapi lebih kepada payudaranya berisi ASI yang banyak. Kemudian obat tradisional berikutnya golongan jerawat. Iklan obat tradisional golongan jerawat hanya boleh memberikan informasi untuk meringankan atau mengobati jerawat atau indikasi lain yang disetujui pada saat pendaftaran. Kemudian iklan tradisional obat tradisional golongan pegalinu. Iklan obat tradisional yang termasuk golongan pegalinu hanya boleh mencantumkan kegunaan sesuai dengan tujuan penggunaan pada saat didaftarkan. Iklan obat tradisional golongan pegalinu dilarang memberikan informasi atau menjanjikan kesembuhan untuk penyakit rematik dan sejenisnya. Jamu ini hanya terbatas untuk mengurangi rasa capek dan mengobati gejala masuk angin. 10. Obat tradisional golongan parem. Iklan obat tradisional golongan parem hanya boleh diinformasikan untuk mengurangi rasa capek, pegal, dan indikasi lainnya yang disetujui pada saat pendaftaran. Lalu ada iklan obat tradisional golongan demam. Iklan obat tradisional golongan demam hanya boleh memberikan informasi untuk meringankan sakit seperti greges, meriang, sakit kepala, menurunkan panas, dan indikasi lainnya yang berhubungan dengan demam. Lalu obat tradisional yang ke-12 golongan pencahar. Iklan obat tradisional golongan pencahar hanya boleh memberikan informasi untuk pengobatan susah buang air besar. Iklan obat tradisional golongan pencahar dilarang memberikan informasi penggunaan untuk menguruskan badan atau melangsingkan tubuh. Iklan obat tradisional golongan pencahar sangat dianjurkan untuk memberikan informasi A. Penggunaan pencahar apabila benar-benar diperlukan. B. Membiasakan makan buah-buahan, sayuran, dan makanan berserat lainnya. Itu.